Dia nggak mau dia dijadikan tulang punggung itu aja. Terus sekarang Balik senyummu ada lelah tersembunyi. Hai, assalamualaikum dan salam jumpa lagi. Oke, sahabat-sahabatku semuanya, terima kasih buat kalian semua yang sudah hadir. Oke, sahabat-sahabatku, di video kali ini kita bakal melihat Om Rais selaku manajer Farel Prayoga ya sahabat-sahabatku. Kira-kira apa yang bakal Om Rais sampaikan di sini di hadapan media ini, dan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang diberikan kepada Om Rais dari para media ini sahabat-sahabatku semua. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita lihat videonya. Oke, let's go. Itu aja yang diinginkan. kalau untuk sama ibu tirinya seperti apa mas saat ini? Oke. Hubungannya gitu. Hubungannya ya biasa aja sih, cuman kayak kemarin udah nggak mau kayak dulu gitu, udah nggak mampu gitu, nggak mampu kayak dulu. Udah Untuk nggak mau, membiayai gitu ya ya mas? maksudnya nggak mau lagi uangnya dihambur-hamburkan, maksudnya kayak dia lebih ke dia tetap bantu gitu ya, kalau dari situ juga dia bantu, tapi dia nggak mau dia dijadikan tulang punggung gitu. Oke. Itu aja. Terus sekarang fokusnya Farel setelah nyadar ya dijadikan tulang punggung, dikecewain sampai akhirnya berita yang terakhir bahwa tabungannya dipakai ayahnya buat judo, itu gimana sih mungkin? Sekarang Farel lebih fokus ingin menyelesaikan pendidikannya dia, terus tetap berkarya dan lebih punya prinsip. Sudah kayak kalau dulu kan dia nggak bisa membela diri dia sama sekali, apalagi saya sebagai orang sebagai manajer dia ya, saya tahu tapi cuma bisa melihat, cuma bisa menembus dada kadang-kadang gitu ya. Tapi ya itu video klarifikasinya saya rasa itu kurang ya. Oke, sahabat-sahabatku. Jadi untuk hubungan Farel Prayoga dan ibu tirinya itu baik-baik saja sahabat-sahabatku. Namun di sini Farel Prayoga tidak seperti dulu lagi sahabat-sahabatku. Jadi Farel di sini seperti yang disampaikan oleh Om Rais tadi, di sini Farel tidak menjadi tulang punggung buat mereka lagi sahabat-sahabatku. Jadi mungkin kalau untuk membantu sih, iya membantu sih. Namun di sini bukan seperti dulu lagi sahabat-sahabatku, kan menjadi tulang punggung buat mereka lagi sahabat-sahabatku. Mungkin seperti itu ya sahabat-sahabatku. Mohon maaf ya sahabat-sahabatku kalau saya salah bicara ya. Oke, lanjut. Mas, itu kan katanya 10 miliar itu habis. Pemberitaan itu habis. Kita udah nggak Tapi bahas, kata- kita nggak bahas lagi 10 miliar. 10 miliar itu kan penjelasan saya tadi ini, bahwa kalau ditotalkan pendapatan Farel dari awal Ya. kira ada sedikit, tapi yang digunakan yang untuk bukan dibandingkan Farel masih hitungannya miliar. Pembelaan dari ibu dia mengatakan justru uang-uang itu dipergunakan untuk aset Farel yang lain. Ada yang menjadi aset Farel itu baru satu. Oke. Apa tuh? Rumah itu pun saya yang ambil kemarin di notaris penerbitkannya, yang itu sudah lama gitu loh, cuma satu rumah, yang lainnya belum itu yang dikasih nampak BPKB Scoop itu yang harganya motor bekas itu 6 juta, 8 juta harganya gitu. Dan sebagian dengan pendapatan Farel yang cukup fantastis. Rumahnya di Banyuwangi juga mas? Iya, tapi makanya saya bilang sini nggak jujur kalau mau klarifikasi yang jujur. Ada nggak sertifikat yang masuk ke bank tanpa sepengetahuan Farel? Atas nama siapa, kredit dari mana? Coba, maksudnya kalau mau klarifikasi ya sekalian yang benar gitu loh. Jangan mencoba untuk mencari simpatinya netizen dengan berbohong. Oke. Dan mungkin untuk sekarang posisi ibu ini berada Di rumah. di Banyuwangi juga. Dan setelah melihat ini huru hara ramai, apa yang dia bilang? Ya misalnya dia klarifikasi di TikTok, tapi kan setelah saya lihat kayaknya memang ada orang lain yang mencoba mengompori juga ya dari belakang, sebenarnya biar orang lain itu juga dapat tanggung ya, gitu ya. Mas, untuk sekarang mungkin Farel saat ini tinggalnya masih sama ibu tirinya atau seperti apa mas? Enggak, dia udah pindah ke Jakarta sama saya, Iya. udah sekolah di Jakarta. Saya udah pindah ke Jakarta. Akankah nanti mungkin ibu kandung dan Farel akan tinggal bareng? Nggak tahu sih, kayaknya enggak sih, nggak sampai ke situ. Tapi keinginan Farel sempat mau. Farel udah kayak Oke. pingin mandiri sih, udah nggak. Berarti dia udah capek lah ya. Udah capek, dia pengen mandiri ya, pengen mengelola sendiri juga uangnya. Dia udah ngerti kok. Saya sebelum bekerja saya selalu kayak, ini kita dapat job, ini bayarannya sekian, oke nggak? Kalau oke gitu. Kalau enggak.
Bang, bagaimana sih mungkin seorang Farel yang masih bisa dikatakan kan masih di bawah umur tapi sudah diberikan cobaan sebegininya gitu. Mungkin ada pernah nggak sih curhat atau merasa sedih gitu terhadap Curhat sama pernah, bahkan dia pernah hampir bunuh diri loh. Iya, pernah kayak dia nyebutkan, oh seandainya bunuh diri itu nggak dosa, aku sudah melakukannya. Ini kan itu udah sakit banget yang dia alami gitu loh. Kalau dibilang masalah dia umur itu angka yang mendewasakan kita keadaan. Iya. Keadaan dia bayangin umur 8 tahun hidup di jalan di pasar jam 2 malam pasar subuh ya. Itu mungkin kita aja nggak sanggup gitu. Oke, berarti dulu Farel sempat nggak kuat dengan hidup Ya. yang dia jalani. Ini gitu ya Mas. Oke. Aku mau Oh iya, makasih ya Oke, Bang. sahabat-sahabatku. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Om Rais, dan Om Rais juga menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu dengan benar ya sahabat-sahabatku, dengan benar. Oke, dan seperti yang kita dengar juga tadi bahwasanya itu Farel Prayoga itu pengen mandiri sahabat-sahabatku, pengen mandiri ya. Mungkin Farel itu dengan mandiri seperti itu Faris bisa lebih fokus dengan sekolahnya, dengan pendidikannya, dan karya-karyanya dan cita-citanya. Mungkin Farel Prayoga itu lebih fokus lagi sahabat-sahabatku saat dia mandiri ya sahabat-sahabatku. Oke sahabat-sahabatku, sebelum videonya saya akhiri, jadi saya mau katakan lagi kalau saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan sahabat-sahabatku, mohon dimaafkan. Oke sahabat-sahabatku, mungkin videonya saya akhiri sampai di sini. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Salam kompak.